Itu seumur hidup diingat Surya itu. Pembalasannya media Indonesia, Metro tidak ada cerita Sapri. Itu true story. Ya. Demikian juga sikapnya Surya terhadap SBY. Halalkan segala cara menuju 2024, Surya Paloh tertawa berhasil bungkam SBY lewat media grup. Inikah cara licik Surya Paloh tumbangkan lawan politik Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah, ekspektasinya untuk membuat koalisi melawan PD Perjuangan justru menjadi suram. Ketika mendapati manuver nggak jelas dari partnernya sendiri, yaitu Surya Paloh dalam menentukan sikap politik. SBY kesel ya. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Cerita Panda saksikan Surya Paloh tertawakan SBY yang dibungkam media Indonesia dan Metro TV jaringan media grup milik Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Panda bercerita saat bertemu Seskap Sudi Silalahi era pemerintahan Presiden SBY di tahun 2008 di kantor Sekretaris Kabinet. Sudi berkata, "Waduh, saya diminta Presiden agar Jaksa Agung hentikan pemeriksaan Surya Paloh," ujarnya. Jampitsus Kejagung Hendarman Supanji saat itu memang sedang memeriksa Surya Paloh terkait dana BLBI Hotel Tiara Medan senilai 160 miliar rupiah. "Loh, kenapa berhenti?" balas Panda diungkap dalam channel Keadilan TV. Sudi menjelaskan, Presiden SBY sudah tidak tahan diserang jaringan media grup milik Surya Paloh. Saat bertemu Surya Paloh, cerita Panda, dia mengaku telah diperiksa Jampitsus, tapi sekarang sudah tidak lagi, ujarnya. Saat bertemu Surya Paloh, cerita Panda, dia mengaku telah diperiksa Jampitsus, tapi sekarang sudah tidak lagi, ujarnya. Surya Paloh pun tertawa terbahak-bahak, mengingat SBY ketakutan. Ia senang kekuatan jaringan media grup miliknya mampu membuat SBY bertekuk lutut. Sadis betul memang manuver Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dalam menghantam musuh politiknya. Ia tak ayal mampu membungkam seorang drama playing victim layaknya SBY dengan mencacarnya lewat media grup yang ia miliki. Saya rasa apa yang dilakukan Surya Paloh dalam menggebuk SBY hingga membuatnya terduduk tak berkutik juga akan berlaku seandainya Anies mampu memenangkan kursi RI 1 nanti. Sebab berbagai manuver politik yang Nasdem lakukan belakangan, termasuk bermain dua kaki dengan pemerintahan Jokowi, adalah cara Surya Paloh mengamankan partainya dari keruntuhan. Dan bisa jadi karena akumulasinya kekecewaan terhadap berbagai kebijakan keputusan Jokowi belakangan ini pula, Surya Paloh harus banting setir mendukung antitesisnya Jokowi. Terlebih merunut cerita Panda Nababan soal pengalamannya bersama Surya Paloh saat menghantam musuh politik dengan memanfaatkan jaringan media. Tentu hal itu sangat bisa dimanfaatkan Surya Paloh untuk melindungi putra mahkotanya agar bisa naik tahta. Terlebih Panda mengaku di tahun 1998 saat Panglima Kodam Jaya Syafri Syamsuddin ingin periksa Surya Paloh di sarang TNI Angkatan Darat Jalan Kramat 5 Jakarta Pusat. Pengalaman itu tak dilupakan Surya Paloh seumur hidupnya. Pengalaman pahit itu selalu menghantui Surya Paloh hingga dia membalas. Sejak peristiwa itu, Metro TV dan media Indonesia tidak ada cerita tentang Syafri. Cerita Panda, Surya Paloh jangan gunakan media miliknya untuk membalas SBY. Surya merasa SBY perintahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dirinya. Lalu SBY dihantam media milik Surya Paloh. Dan pada akhirnya, SBY tak tahan digempur lewat media. Lantas, SBY segera perintahkan almarhum Mensesnek Sudi Silalahi untuk berdamai. Menilik hal itu semakin kesini semakin kelihatan sifat aslinya Surya Paloh yang dendaman, licin, dan licik dalam menumbangkan lawan politiknya. Pantas saja Jokowi sangat berhati-hati dalam mengambil langkah jika bersinggungan dengan Surya Paloh. Sementara kita tahu bahwa Jokowi telah menunjukkan sinyal dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk melenggang ke RI 1. Akan tetapi kalau sampai salah langkah, tongkat estafet pembangunan yang sudah dibangun Jokowi akan mudah dihancur apabila gelagat itu tercium oleh Surya Paloh. Tapi saya rasa hal itu tak akan terjadi.
karena kunci dari pencapresan ada di tangan Ibu Megawati selaku Ketum Partai Moncong Putih. Bahkan teranyar, Megawati jelas-jelas telah melakukan manuver politik agar gerak langkah partainya tak tercium lawan politik. Sekalipun itu Surya Paloh yang licin, kartu as PDIP belum dibuka. Tapi ya, begitulah kura-kura, suasana politik memang seringkali panas dan cair, mudah bergejolak jika tersulut dendam, namun juga mudah cair karena berkepentingan. Jadi tidak ada yang mustahil dalam dunia politik. Sebab hari ini kawan, besoknya lawan. Hari ini dimanfaatkan, besoknya dibuang. Bagaimana kalau menurut Anda? Karena itu kita meyakini dan juga menyerukan semuanya pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kampanye. Semua orang harus cerdas dan bijak. Tidak elok menjadikan masjid sebagai pusat politik dan juga tidak boleh. Gara-gara Pilkada 2017, susah percaya imbauan JK agar jangan kampanye di tempat ibadah? Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Ya, rame berita Anies di Aceh menggunakan masjid untuk urusan dukung-mendukung sebagai capres. Ya, kita tentu nggak kaget. Memang kelompok-kelompok ini kadang suka kebalik-kebalik. Rumah ibadah buat kampanye, sementara beribadahnya di jalan raya. Yusuf Kala, yang ternyata masih menjabat sebagai Ketum Dewan Masjid Indonesia atau DMI, menyerukan agar tempat ibadah atau masjid tidak boleh dipakai untuk berkampanye. Jika khawatir kalau hal itu dibiarkan, maka akan dapat memecah belah umat dengan banyaknya partai politik yang akan berebut suara rakyat pada pemilu 2024 nanti. Masjid kita sudah putuskan tidak boleh dipakai kampanye. Karena apa? Bagaimana? Bayangkan nanti kampanye pemilu legislatif ada 24 partai. Kalau 24 semuanya minta di masjid berkampanye, habislah, berkelahilah umat itu, kata Yusuf Kala saat ditemui di gedung DMI Jakarta Timur Jumat 24 Maret 2023. Meskipun begitu, menurut lansiran laman kompas.com, JK menyatakan bahwa dirinya tidak melarang calon presiden, calon gubernur maupun calon bupati untuk datang ke masjid menunaikan sholat 5 waktu karena memang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Selain JK, imbauan soal larangan berkampanye di masjid juga disuarakan oleh Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang dahulu sempat bersaksi di pengadilan dan memberatkan Ahok dengan fatwa soal penistaan agama itu. Menurut Ma'ruf, masjid sebaiknya dibiarkan saja menjadi tempat ibadah dan kegiatan sosial dan mesti disterilkan dari kampanye politik. Kepada pimpinan partai politik dan juga relawannya supaya tidak bernafsu untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Jangan boleh ada kampanye di masjid-masjid, sebab nanti akan terbelah itu. Sebab belum tentu di satu masjid aspirasi politiknya sama. Bisa terjadi pembelahan-pembelahan, ujar Ma'ruf di Pelalawan Riau, Senin 20 Maret 2023. Dua tokoh ini bagi saya seperti lip service saja ketika berkata soal imbauan larangan kampanye di tempat ibadah, terkhusus masjid. Rasanya sebagian dari warga negara kita masih belum mampu melupakan tindakan tidak termaafkan dari perbuatan mereka saat membiarkan ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai politisasi ayat dan mayat. Seorang Jarod Syaiful Hidayat pun yang datang ke masjid hendak sholat malah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan oleh para pendukung Anies Sandiaga waktu itu. JK praktis diam saja karena dia tahu bahwa perilaku barbar dari sebagian pendukung Anies Sandiaga itu sangat menguntungkan paslon yang dia dukung, sekaligus merugikan paslon lain, terutama Ahok Jarot. Honestly, saya akan lebih respect ketika JK maupun Ma'ruf Amin tidak hanya mengimbau, tetapi aktif mencegah penggunaan masjid untuk kampanye. Karena efeknya terbukti mengerikan, tak hanya bisa memecah belah umat, tapi bisa berujung pada perpecahan bangsa. Ingat kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 kan? Jadi silakan saja jika ada yang percaya sama perkataan JK dan MA itu. Tapi saya sekali-kali tidak akan percaya sama dua sosok sepuh itu. Saya sampai hari ini masih menantikan kapan JK dan MA meminta maaf atas peran mereka pada masa lalu. Tapi sampai hari ini sepertinya belum pernah dilakukan. Lantas saya diminta percaya gitu? Nehi, begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda?